Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari Waalaikumsalam. kelompok 3, dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang cekungan bintuni. Di kelompok saya terdiri dari 3 orang, yang pertama Aditya Rahman, yang kedua Aisyah Latun Umaya, yang ketiga saya sendiri Genadi Setio. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang cekungan bintuni. Cekungan bintuni. Pendahuluan. Cekungan bintuni merupakan cekungan dengan luas kurang lebih 30.000 km persegi. Cekungan ini terletak di Irian Jaya bagian barat. Cekungan bintuni dibatasi oleh sabuk lipatan Lengguru di bagian timur, di sebelah tenggara, di sebelah tinggi Ayamaru dan di bawah permukaan Sekak Range. Di bagian barat oleh Onikumawa, di bagian selatan oleh zona sesar Tera Aiduna. Cekungan bintuni adalah cekungan tersier yang didominasi oleh batuan plastik dan karbonat. Secara umum, pengendapan tersier pada cekungan ini terjadi pada umur Eosen sampai dengan umur Pliocene sampai Pleistosen. Tektonik. Tektonik sebagai cekungan yang berada di sekitar tumbukan antara 3 lempeng, yaitu sebagai lempeng Eurasia, lempeng Hindia Australia, dan lempeng Pasifik. Cekungan bintuni memiliki sejarah tektonik yang sangat kompleks. Episode tektonik dan struktur geologi yang berkembang tidak dapat dipisahkan dari 4 tektonik skala besar yang terjadi di kawasan timur Indonesia dan Australia, yaitu rifting pada awal Jura di sepanjang batas utara lempeng Australia, Pulau Papua, New Guinea, rifting awal Jura di sepanjang barat laut paparan Australia termasuk Palung Aru, kolusi neogen antara lempeng Pasifik dan lempeng Australia, serta subduksi pada Palung New Guinea yang menghasilkan lipatan Papua dan Lengguru. Kolusi neogen antara jalur Banda dengan lempeng Australia yang membentuk jalur kepulauan Kumawa sampai Punawa Oinin Misol. Semua tektonik tersebut berimplikasi pada kompleksitas tatanan struktur di Papua bagian barat, terutama di daerah Lengguru dan Babo pada bagian leher kepala burung. Pola elemen-elemen struktur di cekungan bintuni relatif sama dengan secara umum pada daerah kepala burung, yaitu liniasi dengan arah timur sampai barat timur barat sampai barat laut tenggara yang mewakili sistem sesar Naik Misol Oinin. Leosi dengan arah barat laut tenggara, Leonesi dengan arah barat laut yang berasosiasi dengan sesar Sorong, Lianasi dengan arah utara timur laut selatan tenggara sampai utara selatan yang berupa struktur teban Param. Lainasi berarah utara sampai selatan yang berasosiasi dengan jalur ikan Lengguru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Sekarang masuk ke tipe cekungan. Berdasarkan tipe, cekungan bintuni merupakan cekungan yang terbentuk akibat perubahan arah subduksi, di mana lempeng Australia menunjam ke lempeng Pasifik ke arah utaranya. Dan di sini terjadi tumbukan sehingga terjadi adanya perubahan arah subduksi, di mana lempeng Pasifik menunjam ke arah lempeng Australia searah selatan yang dikenal sebagai Palung New Guinea. Umur tumbukan ini menghasilkan New Guinea Mobile Belt dan Lengguru Port Belt atau sesar aktif yang dinamakan sesar Sorong, Terera, dan sebagainya. Cekungan-cekungan foreland seperti cekungan Salawati dan cekungan bintuni itu merupakan cekungan-cekungan yang berada berdasarkan tumbukan yang dinamakan New Guinea Mobile Belt. Selanjutnya.
Aduh. Masya. Oke. Ini merupakan stratigrafi regional pada cekungan Bintuni. Nah, pada bagian paling bawah atau batuan tertuanya yaitu merupakan batuan yang termetamorfisme kuat, di mana terjadi perlipatan di situ. Di situ kejadian episodenya adalah pre-rifting, yang terjadi pada formasi Kemum, di umur Silur sampai Devon. Lalu di atasnya terjadi hiatus atau erosi, tidak ada pengendapan di atasnya. Setelah hiatus pada awal karbon sampai pertengahan karbon, terjadi endapan pada kelompok IFAM, endapan sedimen. Di situ kelompok IFAM terdiri dari formasi Aimau, Aifat, dan Ainim. Nah, di formasi Aimau terdapat batu pasir dan lempung. Lalu di formasi Aifat terdapat lempung. Dan formasi Ainim terdapat lempung karbonatan. Nah, di atas formasi kelompok IFAM terendapkan juga sedimen, di mana di sini terendapkan pada lingkungan pengendapan shallow water. Dia itu episode yang terjadi tektoniknya yaitu rifting. Sedangkan litologinya terdapat yaitu shell atau batu lempung yang menyerpi pada formasi Tipuma sampai formasi Kebelangan bagian bawah. Nah, di atas formasi Kebelangan bagian bawah itu terjadinya hiatus atau masa deposisi itu pada saat awal Kretasius sampai di pertengahan Kretasius itu terjadinya hiatus. Lalu masuk ke formasi jas itu di akhir Kretasius terdapat endapan batu lempung, di mana endapan batu lempung ini mengandung karbonatan. Nah, di atas formasi jas, yaitu berumur awal Paleosen, itu terdapat formasi Waripi, di mana di formasi Waripi ini terdapat litologi batu gamping yang menjemari terhadap perlapisan lempung dan batu pasir karbonatan. Nah, di sini sudah berbeda episode tektoniknya yaitu drifting. Nah, di atas formasi Waripi terdapat formasi Paumai, yaitu dia pada awal Eosen, di mana litologinya itu adalah batu gamping yang mengendap secara tidak selaras terhadap formasi Sirgah pada awal Oligosen. Nah, pada formasi Sirgah di sini terjadi adanya hubungan stratigrafi menjemari antara formasi Sirgah dan formasi Sago. Litologi yang didapatkan adalah batu pasir dengan batu gamping. Nah, di atas formasi Sago itu terjadi erosi itu pada pertengahan Miosen. Pada pertengahan Miosen terdapat di atasnya formasi Kais diendapkan batu gamping dan juga hubungan stratigrafinya tidak selaras maksudnya menjemari antara formasi Kais dan formasi Klasafet, yaitu litologi yang terdapat adalah batu gamping yang menjemari dengan batu shell atau batu lanau. Nah, di atas formasi Klasafet itu terendapkan secara tidak selaras dengan formasi Steenkool yang berumur awal Pliocene, di mana terdapat litologi shell dan batu pasir yang secara berulangan perlapisannya. Lalu di atas formasi Steenkool terdapat formasi sel. Bacanya sel atau sel ini, tidak tahu.
Ini terdapat erosi atau ketidakselarasan dengan formasi sel. Nah, ini masuk ke umur awal Pleistosen, di mana endapan litologinya yaitu ada terdapat konglomerat, ada terdapat lempung, dan terdapat batu pasir. Ini formasi sel ini merupakan formasi yang paling mudah di cekungan Bintuni. Demikian bagian stratigrafi regional, dilanjutkan kepada Adit. Baik, terima kasih Aisyah yang telah menjelaskan stratigrafi ya. Selanjutnya yaitu pada evolusi cekungan, bagaimana proses secara tektonik daerah si Bintuni ini terjadi. Pada masa pre-Rift, kerak benua dari sedimen, umur silur hingga devon, ia mengalami terlipat, terpatahkan, dan sehingga dia mengalami metamorfisme. Kegiatan ini terus berlangsung hingga dari umur karbon sampai Permian, diendapkan kelompok Aifam yang terdiri dari 3 formasu dari tuh muda, yaitu berformasi Aimau, Aifam, dan Anan. Di kelompok dalam tahap pre-rifting ini, proses pengendapan yang terjadi sebelum kelompok rifting pada masa Mesozoikum. Selanjutnya pada Sindrift, kerak benua ditemukan adanya red bed yang menandakan sebagian area terekspos atau mengalami pengangkatan ke permukaan sehingga mengalami oksidasi. Yang lingkungan yang kering, sebagian daerah mengalami oksidasi pada lingkungan yang kering. Sebagian daerah terangkat mengakibatkan cekungan Bintuni mengalami ketidakselarasan antara Permian akhir dengan Jurasik. Dengan demikian, umur Triasik cekungan Bintuni tidak terjadi proses sedimentasi. Periode rifting dimulai pada umur Jura, sedangkan formasi Tipuma berumur Trias awal hingga akhir. Jadi dapat disimpulkan endapan ini merupakan endapan pertama pada periode rifting. Rifting pada bagian utara diperkirakan dibatasi oleh batas yang kompleks berupa palung New Guinea, Fault Belt, Papua, dan Sorongkor Sultur. Sementara rifting yang terjadi pada bagian barat laut diperkirakan dibatasi oleh Timur Trough. Next. Nah, selanjutnya, tahap tumbukan lempeng Australia dan Pasifik pada masa Kenozoikum. Pada Kenozoikum, dari Paleocene hingga Eocene, apa sih? Lagi nanti ya. Tutup dah. Dah. Lagi. Dari slide politik nih. Selanjutnya ialah tahap temukan lempeng Australia dan Pasifik pada masa Kenozoikum. Pada Kenozoikum, awal Paleocene hingga Eocene, bahwa lempeng kepala burung menjadi terlepas lempeng Australia New Guinea. Pada umur Eocene hingga Oligocene ditandai oleh kemunculan batuan transgresi karbonat formasi Paumai. Sebuah ketidakselarasan muncul pada Kolo. Stratigrafi dari lapangan Oregar Bintuni yang umum Oligocene akhir. Ketidakselarasan ini menandakan terjadinya peristiwa kompresi yang membagi formasi Paumai dengan formasi di atasnya, yaitu formasi Sigra dan Kais. Fase kompresi ini terjadi akibat adanya tumbukan antara lempeng Australia dengan lempeng Pasifik pada umur Eocene yang membentuk busur-busur kepulauan Island Arc. Proses subduksi ini terus berlanjut ke arah utara hingga kerak samudra dan lempeng Australia termakan habis oleh samudra Pasifik. Tahap tumbukan lempeng Australia dan Pasifik. Pada Neogen telah terjadi pembalikan arah subduksi. Pada mulanya lempeng Australia menunjam ke dalam lempeng Pasifik ke arah utara. Tetapi telah terjadi perubahan arah subduksi, di mana lempeng Pasifik menunjukkan dalam lempeng Australia ke arah selatan yang dikenal sebagai palung New Guinea berdasarkan tektonik kepala burung. Umur penunjaman palung New Guinea ke arah selatan ini berumur Miocene. Hal ini diperkuat kemunculan pertama sedimen klastik yang tebal setelah pengendapan di formasi Kais. Formasi silis klastik ini dikenal dengan formasi Clausawet. Sesar-sesar aktif, sesar Sorong, Terara, dan sebagainya, dan cekungan Forlan seperti cekungan Salawati, cekungan Bintani di wilayah kepala burung pada Miocene akhir hingga Pleistocene diendapkannya sedimen klastik. Kemudian terjadi penurunan cekungan, sedimentasi yang cepat dengan kedalaman yang sangat dalam sehingga baik untuk
Quaternary sebagai syarat pembentukan hidrokarbon dan Permian akhir hingga Jurassic awal yang sebelumnya telah terendapkan pada cekungan Bintuni. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gnadi, dipresentasikan. Petroleum System, batuan induk. Yang pertama, batuan lempung klasman, mengandung material organik yang cukup tinggi, tetapi tekstur batuan lemu atau kurang dewasa di sebagian besar cekungan. Batu lempung klasapet, anggota formasi klasapet yang telah matang ditemukan pada bagian cekungan dalam. Batu karbonatan yang dari formasi Klaumagun yang kaya akan sulfur dan formasi Klaumagun diperkirakan sudah cukup matang untuk menghasilkan karbon. Batu lempung dari formasi Sigra, batuan ini mengandung tipe korogen 1 dan 2 pada satu sumur. Formasi pratersier, contohnya pada batuan lempung dari formasi Timupa yang memiliki potensi jenis batuan sumber hidrokarbon pada cekungan. Batuan reservoir. Batuan reservoir yang terdapat pada cekungan Bintuni merupakan batu pasir pada formasi lower kembalingan dan batu gamping pada formasi Kais dan Klasapet. Perangkap. Perangkap yang terdapat pada cekungan Bintuni berupa perangkap struktur berupa anticline dan strike slip fault dan star. Migrasi. Terjadinya migrasi hidrokarbon berupa migrasi primer source rock ke carrier bed dan migrasi sekunder di carrier bed ke reservoir dan trap. Migas bergerak secara lateral melalui lapisan permeabel batu pasir dan bergerak vertikal mempengaruhi adanya patahan dan rekahan. Batuan penudung shell. Batuan reservoir yang terdapat pada cekungan Bintuni merupakan batu pasir pada formasi lower dan batu gamping pada formasi Kais. Sekian dari presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih.